Selamat datang! Di sesi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan krusial di era industri modern, yaitu bagaimana multimedia dapat menjadi sebuah akselerator untuk program keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang biasa kita kenal sebagai K3. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibnul Aljauzi Amri, saya adalah dosen tetap pada program studi Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fakultas Kesehatan Universitas Pejuang Republik Indonesia. Nah, berangkat dari pengalaman dan kompetensi saya, khususnya di bidang multimedia, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat bagaimana teknologi berkembang dengan sangat pesat. Poin utamanya sederhana. Memanfaatkan kemajuan ini bukanlah lagi sekedar pilihan, melainkan sudah menjadi sebuah keharusan untuk kita dapat memperkuat implementasi program K3 di berbagai sektor industri. Oke, untuk memulai, mari kita bedah dulu konteksnya. K3 di era digital. Perlu kita sadari bersama bahwa transformasi teknologi telah secara fundamental mengubah cara kita bekerja. Manajemen K3 tidak lagi hanya berkutat pada tumpukan dokumen fisik, namun sudah beralih ke pengelolaan data, visualisasi risiko, dan interaksi digital yang jauh lebih dinamis. Selanjutnya, mari kita masuk ke konsep dasarnya. Ketika kita berbicara tentang multimedia dalam konteks K3, apa sebetulnya yang kita maksud? Dan yang lebih penting, apa yang membuat pendekatan ini bisa jauh lebih unggul dibandingkan dengan metode-metode konvensional? Jadi, apa itu multimedia? Sederhananya, multimedia adalah sebuah integrasi dari beragam bentuk media, mulai dari teks, gambar, audio, video, hingga animasi. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menyampaikan informasi dengan cara yang jauh lebih efektif. Dengan menggabungkan kekuatan dari setiap elemen ini, kita dapat menciptakan sebuah pesan K3 yang utuh, lebih mudah dipahami, dan tentu saja lebih berkesan bagi audiens kita. Lalu pertanyaannya, mengapa ini menjadi begitu krusial untuk K3? Pertama, multimedia mampu meningkatkan pemahaman risiko secara lebih mendalam, tidak hanya di permukaan. Kedua, ia mengubah metode edukasi yang mungkin tadinya pasif menjadi sebuah pengalaman yang interaktif. Ketiga, penggunaan visual dan audio secara konsisten terbukti dapat memperkuat kesadaran akan keselamatan. Dan pada akhirnya, semua ini bermuara pada tujuan utama kita, yaitu membentuk dan mendorong perilaku kerja yang aman. Baik, setelah kita memahami konsepnya, mari kita bergeser dari teori ke praktek. Sekarang, bagian yang menarik, kita akan melihat bagaimana konsep multimedia ini diterapkan secara nyata di lingkungan industri untuk mencapai tujuan-tujuan K3 yang kita harapkan. Implementasi multimedia dalam K3 ini dapat kita petakan menjadi 4 area kunci, dimulai dari pelatihan karyawan, di mana modul-modul video interaktif mulai menggantikan buku manual yang tebal. Lalu, kita lihat di kampanye keselamatan yang dibuat jauh lebih menarik melalui video-video dinamis. Selanjutnya, pada proses investigasi kecelakaan, multimedia membantu kita menjadi lebih akurat berkat rekonstruksi visual 3 dimensi. Dan yang terakhir, untuk evaluasi program, di mana data keselamatan dapat disajikan dalam bentuk dashboard interaktif untuk analisis yang lebih tajam. Perbedaannya akan terlihat sangat signifikan jika kita bandingkan. Di satu sisi, kita punya metode konvensional, buku manual yang tebal, ceramah yang sifatnya satu arah, dan poster yang statis. Sementara di sisi lain, metode multimedia menawarkan modul video yang interaktif, simulasi berbasis VR yang imersif, kampanye video yang dinamis, hingga rekonstruksi insiden 3D yang detail. Ini adalah sebuah lompatan besar dari penyampaian informasi yang pasif menuju fasilitasi pemahaman yang aktif dan mendalam. Kita sudah melihat apa yang terjadi sekarang. Sekarang, mari kita proyeksikan ke masa depan. Teknologi tidak pernah berhenti berkembang, dan sebagai seorang profesional K3, kita harus siap dengan gelombang inovasi berikutnya yang akan membentuk wajah profesi kita di masa yang akan datang. Yang pertama tentu saja adalah kecerdasan buatan atau AI. Coba Anda bayangkan, AI dapat secara otomatis merancang modul pelatihan yang dipersonalisasi sesuai dengan peran dan kebutuhan setiap pekerja. Lebih jauh lagi, AI mampu menganalisis data perilaku untuk mengidentifikasi pola-pola berisiko yang pada akhirnya membantu kita mencegah insiden bahkan sebelum terjadi. Teknologi berikutnya adalah virtual reality. Kekuatan terbesar dari VR terletak pada kemampuannya untuk menciptakan skenario pelatihan berisiko tinggi yang sangat imersif. Kita bicara tentang simulasi pemadaman api atau proses evakuasi, semuanya dilakukan tanpa adanya bahaya nyata sedikit pun bagi para pekerja. Ini adalah metode belajar melalui praktik di lingkungan yang sepenuhnya aman. Dan yang terakhir, kita punya augmented reality atau AR. Dengan AR, seorang teknisi dapat melihat instruksi kerja atau peringatan bahaya yang muncul secara digital, melapisi mesin yang sedang ia kerjakan secara langsung. Artinya, informasi keselamatan yang krusial kini dapat diakses secara real-time, tepat di saat dan di tempat yang paling dibutuhkan.
Sebagai penutup, saya tidak akan memberikan kesimpulan, melainkan sebuah pertanyaan reflektif. Dengan semua potensi teknologi yang baru saja kita diskusikan, mulai dari multimedia interaktif, AI, VR, hingga AR, pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang bisa dilakukan oleh teknologi untuk K3. Pertanyaannya saya tujukan kepada Anda. Sebagai profesional K3 masa depan, inovasi apa yang akan Anda ciptakan untuk mewujudkan tempat kerja yang jauh lebih aman bagi semua?